Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah, NIM 2253A 12833 dari kelas PGSD D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai panduan observasi saya. Tujuan observasi ada 9, yaitu 1. Untuk mengetahui perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua, untuk mengetahui teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner dan Erikson. Yang ketiga, teknik belajar peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui minat belajar peserta didik. Yang kelima, untuk mengetahui kemampuan awal belajar peserta didik. Yang keenam, untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Yang ketujuh, untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik. Yang kedelapan, untuk mengetahui perkembangan moral peserta didik. Yang kesembilan, untuk mengetahui perkembangan motorik peserta didik. Dengan memperhatikan isu-isu perkembangan pada peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisiologis peserta didik. Yang kedua, perkembangan psikologis, di antaranya ada kognitif, emosional, psikososial, dan moral. Yang ketiga, motivasi belajar peserta didik. Berikut lembar observasi perkembangan fisiologis peserta didik. Awalnya terdapat nama sekolah, nama siswa, kelas siswa, jenis kelamin siswa, dan hari serta tanggal saat observasi. Aspek perkembangan fisiologis siswa, indikatornya ada usia peserta didik, tinggi badan peserta didik dan berat badan, lingkar kepala peserta didik, gigi peserta didik, telinga, kemampuan fisik, kemampuan kognitif, dan kemampuan sosial peserta didik. Ada lembar observasi perkembangan psikologis peserta didik. Aspek yang diobservasi menurut perkembangan kognitif Piaget yaitu peserta didik mampu berhitung dan membaca. Peserta didik mudah memahami materi jika guru tidak menggunakan media pembelajaran. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan lisan dan tulisan yang diberikan oleh guru. Peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Peserta didik mempunyai kemampuan mengungkapkan ide yang sesuai ketika berkomunikasi. Peserta didik mampu mengklasifikasikan benda tertentu. Peserta didik mulai mempertimbangkan aspek permasalahan hingga mampu memecahkan masalah. Selanjutnya masih mengenai lembar observasi perkembangan psikologis peserta didik dari perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner. Aspek yang diobservasi yaitu peserta didik mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Peserta didik tidak malu untuk mengemukakan pendapat. Peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebaya. Peserta didik mampu berinteraksi dengan guru. Peserta didik mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, aspek perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Aspek yang diobservasi yaitu peserta didik terlihat aktif selama pembelajaran berlangsung. Peserta didik antusias mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas. Peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung. Peserta didik percaya diri dalam mengerjakan tugas di depan atau presentasi. Peserta didik tidak minder dengan kemampuannya. Peserta didik mampu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.
Selanjutnya, lembar observasi motivasi belajar peserta didik. Aspek atau indikator yang digunakan untuk penelitian yaitu adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya lingkungan belajar kondusif. Selanjutnya, lembar wawancara peserta didik. Pertanyaan saat wawancara adalah yang pertama, kamu berasal dari suku mana? Yang kedua, kamu memeluk agama apa? Yang ketiga, siapa nama orang tua kamu? Yang keempat, apa pekerjaan orang tua kamu? Kelima, bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Yang keenam, bagaimana kamu pulang dari sekolah? Yang ketujuh, dengan siapa kamu di rumah setelah pulang sekolah? Yang kedelapan, pukul berapa orang tuamu pulang kerja? Yang kesembilan, apakah kamu ke sekolah membawa bekal atau uang saku? Yang kesepuluh, berapa banyak uang saku yang diberikan oleh orang tua? Yang ke-11, apakah kamu mengikuti kegiatan belajar di luar sekolah, seperti les privat, bimbel, dan lainnya? Yang ke-12, apakah kamu selalu pergi berlibur bersama orang tuamu saat hari libur sekolah? Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.